Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat ilahi Robbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam mudah-mudahan selalu dan selalu tercurah limpah kepada junjungan kita semua, Nabiyana wa Habibana Nabi Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sifat sombong. Tapi sebelumnya saya sarankan untuk tekan subscribe, like, komen agar channel ini dapat berkembang. Di dunia ini, bila kita amati, banyak sekali orang yang bersifat sombong. Entah itu karena jabatan, kekayaan, harta, maupun kelebihan fisik yang ia miliki. Orang kaya yang sombong seringkali merasa bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil dari jerih payahnya, hasil dari kerja kerasnya, mengumpulkan harta tanpa menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki sesungguhnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan, kelebihan fisik, dan segala nikmat yang kita miliki sesungguhnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah titipan, amanah, sekaligus ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Selain kesombongan secara fisik dan materi, ada lagi contoh kesombongan yang bisa jadi kita termasuk di dalamnya, yaitu menolak kebenaran, merasa paling benar, dan merendahkan orang lain. Disadari atau tidak, kesombongan jenis ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan mungkin kita termasuk di dalamnya. Seringkali golongan satu mengejek, menyalahkan, dan merendahkan golongan lainnya karena berbeda aliran, berbeda kiai, dan berbeda dalam beribadah. Bila kita mengkaji, sesungguhnya ancaman dan hukuman Allah bagi orang-orang yang sombong tidaklah main-main. Ada banyak sekali, namun kali ini contoh saja yang saya anggap paling mengerikan. Ancaman atau hukuman bagi orang yang sombong antara lain, yang pertama adalah hidupnya diliputi kecelakaan dan kehinaan. Allah telah memberikan beberapa contoh di dalam Al-Quran yang mengisahkan kehidupan orang-orang sombong yang berakhir dengan kenistaan, kecelakaan, dan kehinaan. Sebut saja Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Laut Merah, dan Qarun yang ditelan bumi beserta seluruh hartanya. Jabatan, kekuasaan, dan harta membuat mereka bersifat sombong, menolak kebenaran, dan bahkan sampai merasa bahwa dirinya setara dengan Tuhan. Kesombongan Fir'aun membuat hidupnya berakhir dengan tragis dan penuh kehinaan, sampai-sampai usaha tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang ajalnya, Fir'aun berniat bertobat dengan mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Namun Allah segera mengutus malaikat Jibril untuk menyumbat mulut Fir'aun dengan pasir. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan, dua orang sahabat menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Fir'aun. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril menyumbat mulut Fir'aun dengan pasir, khawatir kalau akan mengucapkan la ilaha illallah. Dari hadis At-Tirmizi dan Ahmad. Tentu saja ditolaknya sebuah tobat adalah kecelakaan yang sangat besar. Namun itulah balasan yang tepat bagi mereka yang sombong dan menolak kebenaran. Ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya bagi mereka yang sombong adalah dijauhkan dari surga dan dimasukkan ke neraka. Jangankan masuk surga, orang-orang sombong bahkan tidak akan mencium bau surga. Tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. A'udzubillah min dzalik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Kemudian seseorang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya seorang itu senang pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan dia menyenangi keindahan. Dan yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Dari HR Muslim. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi kesombongan. Dari hadis riwayat Muslim. Kehinaan orang yang sombong rupanya tidak berakhir di dunia saja. Bahkan sebelum dimasukkan ke neraka, mereka juga mengalami hinaan di hari akhir kelak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad, orang-orang yang sombong akan dihimpun pada hari kiamat seperti dalam bentuk semut-semut kecil, dengan rupa manusia. Dari segala tempat datang hinaan kepada mereka. Mereka digiring ke penjara neraka jahanam yang disebut bulas. Di bagian atasnya api yang menyala-nyala dan mereka diberi minum dari kotoran penghuni neraka. Auzubillahi min dzalik. Jika kita perhatikan ancaman-ancaman di atas, tentunya kita harus segera mengkoreksi diri dan membenahi diri kita masing-masing. Jangan sampai ada bibit kesombongan dalam hati kita. Jangan sampai semua amal ibadah kita sia-sia karena kesombongan yang hanya sebesar biji jaroh. Sebagai penutup, marilah kita introspeksi diri dan tak perlu menunjuk orang lain, tapi lihatlah diri kita sendiri. Sudahkah kita benar-benar bersih dari sifat dan sikap sombong, ataukah kita malah senang dan bangga dengan kesombongan yang kita miliki? Itulah pemirsa, pembahasan tentang hukuman bagi orang-orang yang sombong. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk admin sendiri, umumnya untuk para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.